Ya, selamat bertemu kembali anak-anak semua. Pada hari ini kita akan belajar pada bab 2. Anak-anak silakan buka bukunya pada halaman 19 bab 2. Sudah? Baiklah. Bab 2 dengan judul bahan keras alam. Apa itu bahan keras alam? Kalau dilihat dari bahasa asal katanya keras. Keras berarti itu tidak bisa ditekan, ya, tidak bisa dipencet. Nah, ada alam, itu berarti dihasilkan oleh alam. Kan ada dua, dihasilkan oleh alam atau dibuat atau bahan buatan. Nah, kita lihat pengertian kerajinan bahan keras alam. Nah, kita berbicara hari ini adalah kerajinan-kerajinan atau beberapa jenis kerajinan yang dihasilkan dari bahan keras alam. Apa pengertiannya? Ternyata hasil kerajinan yang dihasilkan itu berbahan dasar dari lingkungan dengan kondisi fisik keras yang diproduk atau diproduk dengan menghasilkan kerajinan, atau dengan yang dihasilkan berupa kerajinan yang mempunyai nilai keindahan dan nilai ekonomi. Paham ya? Nah, kita lihat kegunaan dari kerajinan bahan keras alam. 1. Itu sebagai kebutuhan pakai, ya. Jadi bahan keras ini itu diproduksi atau dihasilkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya meja, tempat tidur, dan kursi. Kemudian yang kedua adalah akan keindahan. Jadi kebutuhan itu untuk memenuhi suatu keindahan. Misalnya untuk aksesoris, ya. Kemudian untuk hiasan dinding, kemudian hiasan dekoratif. Berarti ada 3 ya, dekoratif, aksesoris, dan hiasan dinding. Kemudian ragam hias yang digunakan dalam membuat kerajinan. Nah, untuk memperindah sebuah kerajinan, kita perlukan namanya ragam hias. Ragam hias itu ada yang diambil dari flora. Flora itu apa sih? Ya, tumbuh-tumbuhan lah, bentuk-bentuk tumbuhan. Nah, bentuk tumbuhan-tumbuhan ini itu dikelola, ya, dikelola atau dimasukkan ke dalam sebuah ornamen dengan bentuk motif, supaya kerajinan yang dihasilkan itu mempunyai keindahan, ada daya tariknya. Yang kedua adalah fauna. Fauna ini adalah, pasti kalian juga tahu, berasal dari apa? Binatang atau hewan. Sama halnya dengan flora tadi diterapkan ke suatu motif atau hasil kerajinan untuk menghasilkan sebuah keindahan.
Yang berikutnya adalah motif figuratif atau ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif ini merupakan bentuk penyederhanaan atau penggayaan dari bentuk manusia ke dalam sebuah hasil kerajinan. Yang berikutnya adalah geometris. Ini adalah bentuk-bentuk geometris. Bentuk geometris ini diterapkan ke dalam sebuah kerajinan. Nah, ada yang dibuat bentuk lingkaran, segitiga, dan seterusnya. Nah, penerapan geometris ini ada yang bentuk motifnya, ada yang bentuk karyanya seperti motifnya lingkaran, segitiga, 4 persegi panjang, kemudian karya itu dibuat dalam bentuk segitiga juga, 4 persegi panjang juga. Berikutnya adalah jenis-jenis bahan keras. Di awal tadi kita berbicara tentang bahan keras alam. Nah, jenis bahan keras alam inilah yang kita pakai, yaitu 1, kayu. Nah, ini kayu, gambar kayu. Ini gambar kayu bulat yang belum dikelola, baru dipotong, ditebang. Kemudian akan dikelola menjadi sebuah ornamen atau motif. Ya. Pengelolanya ada yang sistemnya dibubut, ada yang diukir. Kemudian jenis-jenis kayu yang sering digunakan yaitu kayu jati, kayu nangka, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu sawo. Kayu-kayu ini adalah berjenis keras dan berserat keras yang dapat dibuat sebuah ukiran. Kemudian bambu. Ada beberapa jenis bambu, ada bambu biru, bambu hitam, bambu kuning. Ya, yang saya tampilkan, yang Bapak tampilkan hari ini adalah bambu kuning, yang bisa dikelola menjadi sebuah kerajinan bentuk alat minum atau gelas atau mug atau membentuk kerajinan lain berupa perahu, ya. Dalam pembentukan kerajinan bambu ini ada 2 yang paling utama, yaitu dengan teknik dirakit. Ya, tahu dirakit, dirangkai. Kemudian yang kedua adalah dianyam. Kemudian yang ketiga adalah bahan rotan. Bahan rotan inilah bagian dari tumbuhan yang liar di hutan. Nah, Bapak hari ini tampilkan bentuk tumbuhan rotan yang ada di hutan sana, kemudian akan diambil, dikelola menjadi lembaran-lembaran rotan yang nantinya akan dibuat sebuah kerajinan berupa keranjang. Nah, dalam pembuatan kerajinan ini, kerajinan rotan membutuhkan beberapa alat. Pengelolaan rotan juga pada dasarnya mempunyai 2 teknik, yaitu dengan teknik dianyam kemudian dibubut. Next. Batu. Ternyata batu juga dapat dibuat sebagai beberapa kerajinan yang sangat bermanfaat, khususnya di daerah-daerah Prambanan sana, di Bali sana. Nah,
Untuk saat ini di kebutuhan sehari-hari kita sering lihat di dapur alat untuk menumbuk cabai, ya. Kemudian saat ini dengan perkembangan zaman ada ukiran atau motif yang dibuat dari batu dengan teknik penerapan ragam hias. Ragam hiasnya apa? Flora dan fauna. Nah, fungsinya hanya sebagai benda pakai dan benda hias. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam pengelolaan kerajinan bahan keras ini. Alat pertama adalah mesin bubut. Tujuannya untuk mengelola kayu untuk menjadi sebuah kerajinan dengan teknik dibubut. Berikutnya ada pahat. Pahat ini merupakan bagian benda yang sangat penting dalam mengukir, yang bertujuan untuk mengurangi bagian-bagian motif atau karya seni yang tidak dibutuhkan. Jadi bagian-bagian yang tidak dibutuhkan itu dibuang menggunakan pahat. Nah, yang tersisa adalah bagian-bagian yang terpenting atau yang diharapkan. Berikutnya adalah palu. Palu ini ada dua jenis, yaitu dari berbahan besi kemudian berbahan kayu. Fungsinya apa? Palu yang berbahan kayu pada dasarnya digunakan oleh seorang pengrajin untuk memukul kepala pahat pada saat membuat kerajinan atau saat mengukir. Kalau palu yang besi ini sering digunakan untuk seorang tukang untuk memaku rumah, memaku dinding dan lain-lain. Kemudian pisau. Pisau yang dimaksud sini adalah pisau set-set atau alat set-set. Ini berbahan dari bajai yang berfungsi untuk membersihkan bambu atau rotan pada saat atau yang akan dibuat menjadi sebuah kerajinan. Dan pisau juga ini bisa digunakan untuk membela bambu atau membela rotan. Kemudian gergaji. Pada dasarnya gergaji itu terdiri atas dua fungsi, yaitu berfungsi untuk memotong kayu atau memotong rotan atau membela kayu atau rotan yang akan diproduk menjadi sebuah kerajinan. Kemudian meteran atau roll meteran. Meteran ini berfungsi untuk mengukur setiap dari rancangan bahan yang akan digunakan menjadi sebuah kerajinan. Selanjutnya adalah batu asa. Batu asa ini itu berbahan baja dan kerikil yang dikelola menjadi sebuah bahan. Nah, fungsinya apa? Untuk mempertajam atau melancipkan alat-alat ukir atau pisau yang digunakan untuk membuat kerajinan agar hasilnya dapat dengan baik. Sekarang kita masuk dalam teknik pengolahan kerajinan bahan keras.
Yang pertama adalah teknik ukir. Ya. Jadi untuk membuat sebuah kerajinan atau karya kerajinan diperlukan namanya mengukir. Ada yang diukir, ada yang dianyam. Yang diperlukan adalah pahat. Selanjutnya adalah dianyam. Dalam menghasilkan kerajinan bentuk anyaman ada tekniknya. Yang satu adalah teknik apa? Tekan 1 angkat 1 atau tekan 2 angkat 2. Dan dalam menganyam ada 2 yang perlu kita ketahui, yaitu namanya pakan dan lungsi. Berikutnya adalah membubut. Membubut adalah membentuk bongkahan kayu yang utuh dengan menggunakan alat bubut dengan bantuan pisau sehingga terbentuk sebuah motif. Biasanya digunakan pada alat-alat kerajinan berupa tiang rumah atau tiang kursi atau kaki kursi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ya, kalau ada yang bertanya, silakan menulis di sebuah kertas, kemudian kirim ke Classroom. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan jawaban. Semoga apa yang diberikan Bapak guru dapat memuaskan kalian semua. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, nanti Bapak guru akan memberikan beberapa pertanyaan yang dikirim ke Classroom. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.